Matius 28 ayat 19. Dalam suatu perusahaan, kita dapat saja menemukan supervisor yang sengaja tidak melatih bawahannya. Mengapa demikian? Nah, mereka itu takut bahwa kalau bawahannya sudah terlatih, mereka sendiri sebagai supervisor dapat tergeser. Namun, sukses tidak dinilai saja dari hasil pekerjaan seseorang, tetapi juga dari orang-orang lain yang ia telah latih. Seorang pemimpin yang baik tidak takut mempunyai saingan. Ia justru sibuk melatih pengganti-penggantinya. Pendidikan bagi generasi penerus adalah penting untuk kelangsungan hidup gereja dalam melaksanakan tugas agung yang Yesus Guru Besar kita telah percayakan kepada murid-muridnya. Kisah sejarah berikut menunjukkan pentingnya pendidikan untuk kelangsungan hidup. Disebut juga education for survival. Sewaktu 10 suku bangsa Israel di utara dengan ibu kota Samaria dikalahkan oleh kerajaan Assyria pada tahun 722 BC, mereka dibawa sebagai tawanan ke negeri orang. Mereka sengaja dicerai-beraikan di antara bangsa-bangsa untuk menghindarkan pemberontakan. Selain itu, mereka sebagai suatu bangsa akhirnya hilang dari peta dunia. Mereka hanya dikenang sebagai 10 suku bangsa yang hilang, the 10 lost tribes of Israel. Sewaktu Yahuda di selatan melihat nasib saudara-saudara mereka di sebelah utara, mereka bertekad nasib yang sama mereka tidak mau alami. Rencana pencegahan atau preventif mereka persiapkan sebelumnya. Apabila giliran mereka akan datang, mereka dikalahkan oleh negara agresor dari luar, dan mereka juga ditawan dan dibuang ke luar negeri. Mereka akan laksanakan rencana preventif mereka. Mereka perhatikan bahwa sewaktu Israel ditawan dan digiring ke luar negeri, mereka belum mempersiapkan diri untuk kekosongan yang mereka akan alami. Ka'bah mereka telah dibinasakan. Imam-imam mereka telah dibunuh. Di luar negeri mereka dicerai-beraikan. Tanpa tempat peribadahan dan imam sebagai pemelihara kerohanian, mereka mengalami suatu kekosongan. Iman mereka mundur. Mereka kawin-mengawin dengan bangsa kafir sekeliling mereka. Sebagai akibat, identitas mereka sebagai bangsa hilang. Sebagai tindakan preventif, Yahuda mempersiapkan iman mereka untuk siap diekspor ke luar negeri. Mereka dapat bayangkan bahwa Ka'bah mereka akan hancur dan imam-imam serta pemimpin-pemimpin agama mereka akan mati terbunuh. Namun demikian, mereka akan ganti profesi. Mereka akan tinggalkan pekerjaan mereka sebagai gembala dan berkumpul di kota-kota. Mereka akan mendirikan sinagog, tempat berkumpul, dan mengangkat rabi-rabi atau guru agama yang merangkap sebagai guru sekolah untuk anak-anak mereka. Salah satu cabang profesi yang baru yang mereka tekuni adalah perbankan. Keping-keping tanah liat yang diketemukan di Babylon, negeri kemana mereka ditawan, menyebut perbankan Murasu and Sons dengan tercantum banyak nama-nama orang Yahudi. Sinagog mereka berfungsi juga sebagai sekolah untuk anak-anak mereka.
Rabi selain pembimbing rohani merangkap sebagai guru sekolah bagi anak-anak mereka. Di mana ada beberapa keluarga, diusahakan supaya ada sekolah. Sekolah-sekolah itu menjadi contoh untuk sekolah-sekolah yang diasuh oleh gereja yang menyusul di kemudian hari. Dengan perhatian yang diberikan untuk pendidikan generasi muda, tidak mengherankan bahwa tamatan mereka menjabat kedudukan yang baik dan terhormat dalam pemerintahan. Berbeda dengan tawanan orang Yahudi di Mesir. Mereka diperbudak dan menderita. Di Babylon dan kemudian di Madai Parsi, mereka mendapat fasilitas pemerintah sewaktu pulang ke Yerusalem untuk membangunnya kembali. Tidak mengherankan kalau orang Yahudi yang sudah kaya turut membiayai orang-orang Yahudi yang pulang. Bagi bangsa Yahudi, pendidikan adalah sarana yang sangat penting untuk kelangsungan bangsa dan negara. Dibanding dengan jumlah penduduk mereka, banyak tokoh Yahudi terkenal di dunia ilmu pengetahuan dan penggondol hadiah Nobel. Apakah pelajaran yang kita peroleh? Gereja hendaknya merupakan sekolah, selain untuk kelangsungan hidupnya, juga untuk mempersiapkan anggota dan generasi penerus dan murid-murid Yesus yang terampil dalam menunaikan tugas agungnya. Dalam kisah berikut, marilah kita ikut berjalan bersama dengan Yesus dan mendengar percakapannya dengan dua murid yang menuju pulang ke desanya di Emmaus. Nah, apa yang mereka percakapan? Menyangkut inti pekabaran Injil yang kita sebagai murid-murid Yesus harus kabarkan ke seluruh dunia. Kisah yang berisi inti pekabaran Injil itu terdapat di Injil Lukas pasal yang ke-24. Dua murid Yesus dalam perjalanan pulang ke Emmaus sedang bercakap-cakap dengan asyik. Mereka kelihatan susah. Yang mereka perbincangan adalah Yesus, orang Nazaret, seorang nabi yang berkuasa, yang mereka harapkan adalah pembebas bangsa Israel. Gantinya, ia telah diserahkan oleh imam-imam kepada kepala dan pemimpin-pemimpin mereka untuk dihukum mati dengan menyalibkannya. Kemudian mereka dikejutkan dengan berita bahwa mayatnya tidak diketemukan karena kuburnya sudah kosong. Menurut kesaksian malaikat-malaikat, ia sudah bangkit. Hanya saja mereka berdua belum melihat dia. Dalam perjalanan ke Emmaus itu, datanglah Yesus seorang diri mendekati mereka. Dalam ayat 16 kita baca bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal dia. Kesempatan yang baik bagi Yesus untuk mengalihkan perhatian mereka sepenuhnya pada pekabaran Injil dalam firman-Nya. Pertemuan dan percakapan mereka yang jalan menuju ke Emmaus itu mencakup 4 hal yang penting yang merupakan inti pekabaran Injil.